Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Senin tanggal 27 Juli 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Tuhan satu-satunya yang layak dipuji disembah, Tuhan yang benar, Juru Selamat kami, penebus segala dosa kami. Terima kasih untuk hari baru ini kembali kami ada karena anugerah-Mu dan karena rencana baik-Mu bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Yesaya pasal 30 ayat 15 bagian B. Tertulis demikian. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan-Mu. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang ibu bersaksi bagaimana hutang dan masalah keuangan serta ketiadaan pekerjaan dari suaminya membuat mereka hidup dalam kesulitan besar. Tapi dalam situasi berat itu, ia bersama keluarganya berdoa, berpuasa, belajar untuk sabar, dan terus mengandalkan Tuhan, belajar untuk percaya, belajar untuk tetap tenang dalam situasi yang berat. Kekuatan dari Tuhan dinyatakan, dilimpahkan karena percaya. Dan bukan hanya kekuatannya saja yang dilimpahkan, tapi pertolongan Tuhan dinyatakan bagi ibu ini bersama keluarganya pada waktu yang tepat. Suaminya mendapatkan pekerjaan dan masalah hutang mereka selesai dengan cara Tuhan tanpa harus berhutang yang baru. Biasanya kalau ada masalah, yang menjadi reaksi kita adalah kita panik, kita menjadi gelisah, tidak tenang, dan kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Tapi firman Tuhan mengajar kita untuk tetap percaya, sebab ada kekuatan ketika kita percaya. Dalam Yesaya 30 ayat 15 bagian B ini dikatakan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan-Mu. Konteks ayat ini adalah ketika kerajaan Israel Selatan, yaitu kerajaan Yehuda yang beribu kota di Yerusalem, sedang mengalami ancaman peperangan dari kerajaan Asyur. Melihat ancaman musuh yang begitu besar, Raja Yehuda dan para pemimpin mengalami kepanikan yang luar biasa. Bukannya berdoa dan bertanya kepada Tuhan, mereka justru membuat strategi menurut pemikiran mereka sendiri. Mereka berusaha untuk membeli bantuan dari Mesir, berupa kuda dan pasukan untuk berperang. Dalam situasi yang demikian, firman Tuhan datang kepada Nabi Yesaya, memberikan teguran kepada Raja Yehuda dan para pemimpin yang ada di sana, menyatakan bahwa Mesir hanyalah merupakan pertolongan yang sia-sia, mengandalkan kekuatan manusia, atau dalam hal ini mengandalkan Mesir, hanya akan membawa kekecewaan dan bahkan kekalahan. Bangsa Yehuda sibuk mencari cara untuk bisa mengatasi masalah dengan kekuatan mereka sendiri. Dalam kepanikan itu mereka kehilangan kepercayaan kepada Tuhan Pencipta dan sumber pertolongan. Bukankah ini juga yang sering terjadi pada kita? Ketika persoalan melanda, kita menjadi panik, gelisah dan tidak bisa tenang. Firman Tuhan melalui Nabi Yesaya mengingatkan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan-Mu. Tuhan berjanji akan memberikan pertolongan kepada bangsa Yehuda, asalkan mereka tetap tenang dan percaya. Tapi sayangnya, mereka tidak mau mendengar. Mereka lebih mengandalkan bangsa Mesir. Secara hitung-hitungan mereka berpikir mereka pasti akan menang melawan tentara Asyur. Tapi pada kenyataannya, mereka kalah dan takluk secara total. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan ini sebenarnya merupakan sebuah teguran sekaligus peringatan yang keras buat kita semua. Terkhusus bagi setiap kita yang seringkali panik dan lekas gelisah, lekas kehilangan iman,
dan menjadi tidak percaya, menjadi bimbang dalam persoalan. Ketika persoalan hidup datang, kita cenderung memilih untuk mengandalkan kekuatan sendiri. Kita mencari jalan pintas untuk masalah dan juga persoalan yang terjadi. Tapi firman Tuhan saat ini mengingatkan kita kembali bahwa kita akan kuat kalau kita percaya. Panik dan gelisah tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi kalau kita tinggal tenang dan percaya kepada Tuhan, maka akan ada kekuatan surgawi yang dilimpahkan kepada kita. Dan Tuhan sumber segala pertolongan akan menyatakan karya mujizatnya bagi kita. Mari tetap tenang dan percaya kepada Tuhan dalam segala persoalan yang sedang kita alami saat ini. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa, dan Tuhan Bapa kita yang baik pasti akan memberikan pertolongan kepada kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Bapa untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, menghiburkan hati kami, membawa sukacita, semangat baru untuk menjalani hari-hari dalam kehidupan kami. Malam hari ini di tengah situasi yang kelihatannya kacau, dalam keadaan yang kelihatannya begitu banyak persoalan, kami mau memilih untuk tetap tenang dan tinggal dalam iman percaya kepadamu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Tuntun setiap kami Roh Kudus, berikan kami kekuatan dan penuhi hati kami dengan sukacita damai sejahtera, ketenangan yang daripadamu, sehingga kami tidak panik dan gelisah, tapi senantiasa tenang di dalam segala perkara. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu. Berikanlah kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Berkatilah bangsa kami Indonesia. Jamahlah hati setiap pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden sampai aparat yang terendah, supaya mereka mengambil kebijakan yang baik dan berguna bagi semua orang. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi bangsa kami. Dan berkati juga semua bangsa di dunia ini. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami supaya kami jadi sempurna seturut dengan gambaran-Mu yang mulia. Melawatlah setiap kami Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sedang dalam persoalan, diberikan jalan keluar yang ajaib, mujizat-Mu dinyatakan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.